Franco Morbidelli, dari tangan Valentino Rossi hingga bantuan Marc Marquez yang menyelamatkan nyawa. Franco Morbidelli adalah nama yang mungkin tak secepat kilat mencuat seperti Marc Marquez atau tak sepopuler Valentino Rossi dalam sejarah MotoGP. Namun, di balik sosok tenangnya di lintasan, tersimpan kisah penuh emosi, perjuangan, dan keajaiban. Ia adalah murid kesayangan Valentino Rossi, tapi yang paling tak terlupakan justru datang dari rival sengit sang guru, Marc Marquez, yang secara tak terduga menjadi penyelamat hidupnya. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama media Italia GP On, Morbidelli mengungkapkan kisah personal yang jarang terdengar publik. Kisah itu mencerminkan bahwa MotoGP bukan sekadar pertarungan adu cepat dan skill, tapi juga arena kemanusiaan yang menyatukan musuh, sahabat, dan kompetitor di garis batas yang tipis antara hidup dan mati. Awal perjalanan, tangan pertama dari seorang guru. Bernama Rossi Franco Morbidelli, lahir pada 4 Desember 1994 di Roma, Italia, dari keluarga berdarah campuran Brasil-Italia. Ayahnya, Livio Morbidelli, adalah mantan pembalap dan juga pelatih yang sangat mempercayai bakat sang anak. Namun tidak mudah bagi Franco kecil untuk menembus dunia balap profesional. Titik balik datang ketika ia memasuki orbit pengaruh Valentino Rossi, sang legenda MotoGP yang telah lama menjadi ikon di Italia dan dunia. Di usia 18 tahun, Morbidelli menjadi salah satu murid awal dari VR Fab Riders Academy, sebuah akademi yang didirikan Rossi untuk membina pembalap muda Italia yang kurang mendapat peluang. Saya masih sangat muda, saat itu saya berusia 18 tahun, dan itulah salah satu pelajaran terbesar yang Vale berikan kepada saya, kenang Morbidelli. Ketika seseorang mengalami kesulitan seperti yang saya alami saat itu, dia diberikan pertolongan dan saya akan selalu berterima kasih atas tangan yang dia ulurkan. Di akademi inilah Franco ditempa. Bukan hanya skill balap yang diasah, tetapi juga mentalitas seorang pejuang. Rossi tidak hanya membukakan pintu untuk Morbidelli ke dunia balap motor tingkat dunia, tetapi juga menjadi figur ayah kedua yang menanamkan nilai-nilai sportivitas dan solidaritas. Rossi melihat bakat dalam diri Morbidelli, teknik menikung yang halus, pengendalian motor yang presisi, dan insting balap yang matang. Ia kemudian diberi kesempatan untuk mengikuti kejuaraan Moto2 hingga akhirnya menjuarai musim 2017. Gelar itu menjadi tiket emasnya ke kelas utama MotoGP pada 2018 bersama Marc VDS Honda. Tantangan di MotoGP dan musim-musim kelam. Namun perjalanan di kelas utama tidak berjalan mulus. Meski sempat menunjukkan performa menjanjikan, termasuk menjadi runner-up MotoGP 2020 bersama Petronas Yamaha SRT, kariernya kemudian dilanda cedera, pergantian tim, dan performa motor yang tak kompetitif. Puncak keterpurukan terjadi saat ia membela tim pabrikan Yamaha. Motor YZR M1 yang terus-menerus tertinggal dalam pengembangan membuat Morbidelli sulit bersinar. Masalah adaptasi dan tekanan internal semakin memperburuk situasi. Akhirnya, Franco Morbidelli memutuskan berpisah dengan Yamaha pada akhir musim 2023 dan menandatangani kontrak dengan tim satelit Ducati, Pramac Racing, untuk musim 2024. Ini dianggap langkah berani sekaligus penyelamatan karier. Namun, sebelum musim itu dimulai, tragedi hampir terjadi. Kecelakaan mengerikan di Portimao, pertemuan tan takdir dengan Marc Marquez. Dalam sesi latihan superbike pribadi di sirkuit Portimao, Portugal, Morbidelli mengalami kecelakaan horor saat menunggangi Ducati Panigale V4. Ia terpental keras ke gravel dan tergeletak tak sadarkan diri. Detik-detik ini menjadi momen yang mengubah hidupnya. Bukan hanya sebagai pembalap, tapi sebagai manusia. Tanpa disangka, saudara Marquez, Alex dan Marc berada di lokasi yang sama. Mereka sedang melakukan latihan pramusim tidak resmi. Ketika kecelakaan terjadi, mereka adalah yang pertama tiba di lokasi. Marc Marquez, yang dikenal sangat cepat dalam berpikir di lintasan, kali ini juga bereaksi cepat sebagai manusia. Saya tidak ingat apapun sama sekali, kata Morbidelli kemudian. Saya membawa dalam ingatan kekhawatiran semua orang yang berada di sisi saya, termasuk Marquez yang mengangkat saya hari itu di lintasan. Morbidelli kehilangan kesadaran, dan karena posisi tubuhnya serta helm yang tertutup rapat, ia sempat kehilangan napas. Marc Marquez langsung membuka tali helmnya, memberikan ruang napas, dan menyelamatkan kemungkinan terburuk, kerusakan otak permanen akibat kekurangan oksigen. Saya sangat berhutang budi kepadanya, karena saat itu saya kehabisan napas, dan dia membuka helmet saya. Saat itu, saya bisa bernapas lagi.
Jika saya tidak bisa melanjutkan bernapas, saya akan mengalami kerusakan permanen yang sangat serius tambahnya. Ironi yang menyentuh, sang musuh menjadi penyelamat. Yang membuat kisah ini lebih menyentuh adalah fakta bahwa Marc Marquez dan Valentino Rossi adalah dua nama dengan rivalitas paling panas dalam sejarah MotoGP modern. Perseteruan mereka bukan sekadar kompetisi, tetapi drama besar yang memecah dunia balap menjadi dua kubu fanatik. Sejak insiden Sepang Clash 2012, hubungan mereka membeku. Rossi menuduh Marquez bermain kotor demi membantu Lorenzo meraih gelar. Marquez merasa tidak dihargai. Keduanya jarang berbicara, dan aura tegang sering terasa setiap mereka berada di paddock yang sama. Namun, dalam kasus Morbidelli, sejarah dan dendam itu seolah runtuh. Marquez tidak memikirkan siapa murid siapa. Yang ia lihat adalah sesama manusia yang sedang membutuhkan pertolongan hidup atau mati. Dan ia melakukannya tanpa pamrih. Ironi menjadi indah. Marquez yang selama ini menjadi musuh guru Morbidelli, justru hadir sebagai penyelamat sang murid. Ini bukan lagi tentang balapan. Ini tentang kemanusiaan. Refleksi dan kematangan. Seorang Franco Morbidelli, pengalaman nyaris mati itu mengubah Morbidelli. Ia menjadi lebih bijak, lebih reflektif. Dalam wawancaranya, ia tak lagi membicarakan kecepatan atau setup motor. Ia berbicara tentang nilai hidup, tentang rasa syukur, dan tentang bagaimana sebuah aksi kecil bisa menyelamatkan hidup seseorang. Saya menyimpulkan bahwa sangat penting untuk tidak melakukan kesalahan seperti itu, katanya dengan suara pelan. Semua ini membuat saya merenung. Kini Morbidelli kembali ke lintasan, tidak hanya dengan semangat yang baru, tetapi dengan kesadaran bahwa hidup bisa berubah dalam satu tikungan. Ia tetap membawa semangat Rossi dalam teknik balap dan visi. Tapi di dalam hatinya, kini juga ada rasa hormat yang dalam kepada Marquez. Kebangkitan di tim VR46 dan harapan baru musim 2025 membawa angin segar. Setelah setahun di Pramac, Morbidelli bergabung dengan tim Pertamina Enduro VR46, tim besutan Valentino Rossi yang sepenuhnya menggunakan motor spek pabrikan Ducati. Gabungnya kembali Morbidelli ke orbit VR46 bukan sekadar reuni. Ini adalah panggung kebangkitan. Ia tampil solid di beberapa seri awal dan bahkan naik podium di MotoGP Argentina bersama Marc dan Alex Marquez. Momen simbolik yang memperlihatkan bagaimana takdir bisa memutar arah rivalitas menjadi solidaritas. Morbidelli tak lagi mencari popularitas atau pembuktian. Ia hanya ingin menikmati balapan, berkompetisi sehat, dan membalas setiap kebaikan yang ia terima dengan hasil terbaik di lintasan. Penutup. Di balik kecepatan, ada kemanusiaan MotoGP seringkali dipandang sebagai arena kecepatan, ambisi, dan ego. Tapi kisah Franco Morbidelli mengingatkan kita bahwa di balik helm dan kevakuman mesin, mereka adalah manusia, yang bisa terluka, yang bisa menolong, dan yang bisa berubah oleh momen-momen kecil yang tak tertulis di buku rekor. Valentino Rossi membuka pintu bagi Morbidelli untuk bermimpi. Marc Marquez, yang pernah menjadi sosok jahat dalam sejarah gurunya, justru menyelamatkan hidup sang murid. Dunia berputar, dan dalam perputaran itu, lahirlah cerita yang akan dikenang bukan karena trofi, tapi karena kemanusiaan.